menceritakan aku sendiri itu Zam, rasanya ya aku anak kampung ya, aku tinggal di Mamburungan ya, ibarat bolang Pak, ngejokes di Jawa itu aja aku harus menyesuaikan, harus belajar. Apakah generasi sekarang itu artinya lebih mundur daripada generasi dulu? Orang itu kan diikutin pertama karena uangnya jelas, terus karena mungkin dia punya kekuasaan. Yang ketiga, yang paling penting harus punya kecerdasan. Apakah leader itu harus leader yang suka membaca buku? Jawabannya apa? Leader dan reader, iya kan, itu punya kesinambungan. Jadi pemimpin yang baik adalah pembaca yang baik. Borneo Inspirasi. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Borneo Inspirasi pagi hari ini. Di cuaca hujan dari pagi kita kehadiran satu narasumber yang cukup banyak juga menginspirasi anak-anak muda kita di Kalimantan Utara, di Kota Tarakan juga, pemirsa Borneo TV. Hari ini kita suasananya core-nya santai karena kita akan membahas terkait buku, musik, dan Gerakan muda. Cinta lah, saya cinta. Oke, karena siap. anak muda itu pasti soal cinta. Siap. Hadir bersama kita di studio Borneo TV pagi hari ini, pemirsa Borneo TV, Bang Akbar Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, Bang? wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, Zam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang mau hadir bersama kita di studio Borneo TV. Nanti kita akan bahas lebih banyak terkait gerakan anak muda, terkait buku, terkait lagu. Nanti kita akan mengulik sedikit sebenarnya siapa sebenarnya Akbar Prima ini, karena kalau saya searching di googling, ternyata seorang PNS. Iya. Banyak juga orang yang kemudian yang bercita-cita kalau saya sudah PNS, sudahlah kelar hidup saya sudah tidak perlu melakukan hal lain di luar apapun itu. Tapi kok Bang Akbar nih bisa keluar daripada zona nyaman itu dan coba berkarya. Salah satu karya yang Bang Akbar sampaikan ke saya ada Mana Tahu Jodoh, ini keren. Iya. Temanya ini keren, bukunya juga keren. Nanti saya coba mengkonsumsi karena buku ini menceritakan tentang kisah fiksi di latar belakangi daerah DIY ya. Iya, Jogja. Jogja dan Kalimantan Utara, percintaan anak muda yang memang ya susah. Kalau sudah Gen Z pasti bicaranya soal cinta, cinta dan cinta. Tapi sebelum nanti kita diskusi banyak sebenarnya. Apa sebenarnya Akbar Prima ini, Bang? Saya kan tidak kenal nih, saya baru pertama kali. Sempat dengar nama Bang Akbar ini, tapi tidak pernah diskusi secara langsung. Tapi apa sebenarnya Akbar Prima ini, Bang? Jadi sebelumnya kan kita baru ketemu di Jamnya. Ya aku juga gitu, Zam. Jadi sering dengar nama, cuma tidak pernah ketemu ya. Akhirnya ketemu lah. Perketemukan gitu ya. Di Borneo TV. Di Borneo TV. Jadi terima kasih Borneo. Nah, jadi apa kalau dibilang menceritakan aku sendiri itu Zam, rasanya ya aku anak kampung ya, aku tinggal di Mamburungan ya, ibarat bolang itu tuh ya kami waktu kecilnya gitu. Nah, ngebolang, main di tambak gitu, main di kebun, orang nyuri terap ya kan, yang gitu-gitu lah, nyuri salak orang ya kan. Nah terus berjalannya waktu main di kampung, akhirnya sekolah lah di STM. Nah di sekolah di STM ambil teknik bangunan batu beton. Nah di situ tuh akhirnya ketemu beberapa teman, ya termasuk saya harus mention Ramal. Nah Ramal itu teman Borneo, Universitas Borneo. Beliau kuliah di Universitas Borneo Teknik Sipil. Waktu itu kami karena sama-sama teknik batu beton, dan dia suka musik. Nah waktu itu kalau seingatku bicara musiknya dulu ya. Bicara musiknya itu waktu pulang sekolah jalan, aku sambil nyanyi, nyanyi, aku lupa lagunya apa gitu sambil nyanyi. Terus dia bilang, bersuaramu bagus tuh, dia bilang kan. Aku nggak nyadarin, maksudnya mungkin minimal suara bagus tuh kan kalau teman-teman Tarakan tuh ya minimal nggak lepas dari not lah ya. Iya. Nah akhirnya coba, terus mau gimana? Akhirnya bikin band. Nah bikin band tuh yang sama teman-teman dulu Sekolah Duta. Ya jadi ada gabungan teman-teman STM sama Sekolah Duta. Nah di situ itu Zam banyaklah berprosesnya. Yang pertama kali masuk studio itu waktu itu masih Yudo Kisi. Itu tuh kayak apa ya, kalau kata teman-teman muda tuh ada kegairahan, kesukaan, dan masuk ruangan itu udah kayak apalagi memang zaman dulu di tahun-tahun 90-an tuh kan era-era musik 2000-an Pak, 2000-an ya. Awal tuh kan era-era musik yang memang betul lagi naik. Pokoknya yang
ibarat yang punya banyak cewek itu ya anak skate ya kan, anak basket, betul, anak betul, band ya anak kan. band, Itu tuh waktu itu zaman itu. Kalau sekarang kan yang punya KLX ya. Ya, yang punya KLX. Terus kalau dia enggak skena ya dia betul. gitu kan. Itu Bang Nizam. Tapi akhirnya sekolah, karena saya juga punya karakter. Saya itu nggak tahu ini apakah dia penyakit atau enggak. Tapi saya kalau di kendaraan, di motor pasti saya nyanyi. Entah jelek, entah buruk, saya pasti nyanyi. Tapi kenapa kok tiba-tiba sadar bahwa pembentukan band itu berasal dari nyanyi-nyanyi di jalanan itu. Iya benar. Tapi memang Mamburungan ya Bang ya. Orang Mamburungan ini kan kalau di zaman dulu mungkin termasuk wilayah perkampungan. Iya, perkampungan, Pak. Perkampungan untuk kelas Kota Tarakan di zaman dulu mungkin. Tapi kok punya kepikiran kemudian untuk kita bahas musiknya dulu lah. Iya, jadi gini. Apakah memang ada darah musik Bang yang mengalir dalam kalau misalnya dari keluarga sih katanya eyangku dulu suka dengar musik memang. Suka dengar musik dan ibuku itu dari dulu kalau misalnya pagi suka cokokin musik. Ya kita dengar aja lah ya kan. Nah, tapi ya waktu itu Westlife gitu kan. Terus Celine Dion gitu-gitu lah namanya ibu-ibu kan dengerinnya. Ya kita biasa-biasa aja lah. Nah, sampai ketemu segmen teman yang tepat. Lingkungan yang tepat. Ya kan. Akhirnya ketemulah itu Ramal, beberapa teman tuh ada Roy, ada Najib ya kan. Itu teman manggung pertama. Nah, itu manggung pertama tuh di GTM Zam. Di GTM. Nah, di GTM jadi inget banget kita bawa tren musiknya itu stylenya tuh dulu suka lagu Bondan Fade to Black. Nah, jadi karena nggak punya IDM ya, kita nggak punya manusia IDM dulu di sini. Akhirnya dikonsep secara band. Nah, dikonsep secara band. Ya sudah lah berarti lagunya. Dulu tuh kayak Rem in Peace, terus sama apa nih yang Kujelang Matahari dengan 11 teh panas. Nah, itu tuh lagu pokoknya lagu nasional kami lah. Lagu yang terkeren lah ya. Lagu yang ibarat paling sering kami nyanyikan ya kan. Berawal dari mimpi. Nah, tapi kan kalau kita ingat lagi dalam lirik Berawal dari Mimpi itu Zam, itu banyak banyak poin-poin anak muda ya di situ ya. Kayak semangatnya ya semua memang berawal dari mimpi ya kan. Ya titik-titik manusia ternyata ya siapapun bagaimanapun sekalipun dia anak raja, dia anak presiden ya kan, dia anaknya pengusaha besar, dia pasti pernah merasakan yang namanya cinta, dia pasti pernah yang merasakan duka, mungkin ada keinginan yang pernah patah ya, manusia. Artinya dari lagu itu tuh banyak poin yang bisa aku tangkap loh untuk kedepannya. Di sisi lain yang menarik lagi, kalau kita bilang Zam, di band itu kan harmonisasi Pak. Nah, harmonisasi ini bagaimana kita menyatukan semua rangkaian instrumen musik dan itu harus relevan, harus masuk akal karena ada yang clash aja, yang satu bikin C, yang satu bikin B itu udah beda, udah nggak nyambung ya kan, belum lagi ketukan tempo, artinya kita ngebangun tim ternyata di dalam. Tapi saya potong sedikit Bang, karena saya itu pernah ikut lomba band juga. Gitu. Di Tanjung Selor waktu zaman-zaman. Di Sebatik nih Sam ya? Di Tanjung Selor. Tanjung Selor. Udah kuliah itu. Gitu. Ya. 420 masih awal-awal booming, kita bawa lagu Puisi Alam. Sebagai udah latihan. Udah latihan hampir sebulan lah saya latihan. Udah pas nih udah pas nih chordnya dan lain sebagainya, nadanya udah pas. Pas nampil, ternyata vokalis ini yang buta nada. Jadi suaranya langsung hilang. Nah, itu tadi Abang bilang bahwa harmonisasi dalam band itu kita membangun chemistry itu udah cukup, tapi ternyata seyakin itu kita sama dia, akhirnya nadanya yang hilang. Nada awalnya yang tiba-tiba lari dari suara musik yang kita latihkan. Nah, ini juga Jam. Jadi gini, ada yang menarik dari pembahasan yang dirimu sampaikan. Ternyata kadang kita latihan itu kan udah pede nih. Iya, betul. Iya kan? Tapi namanya di antara crowd massa itu ada suasana yang berbeda, bahkan ada gugup, ada adrenalin, betul, kan? Betul. Nah, itu yang aku lihat juga kita agak nyinggung di konten kreator ya, teman-teman konten kreator kan biasanya cuma berhadapan sama kamera gini kan, dan ingat itu bisa di-tag ulang. Tapi ketika ada massa, misalnya mereka disuruh jadi MC disuruh jadi apa di hadapan massa, bakal berbeda, karena itu PR-nya teman-teman. Kalau aku jujur aja, kalau misalnya aku lihat dari dulu kami emang ditempa sama massa dan ada momen Zam, kan aku dulu nggak ngerti ngomong ya Zam, maksudnya punya kegugupan lah, namanya kita punya proses kan. Jadi maaf kata nih, dari 2009 aku udah naik panggung, ya kan, kasarnya gitu kan.
di saat orang-orang sekarang baru mau cari panggung gitu. Baru ya walaupun waktu itu medianya adalah musik. Nah, tapi kembali di situ membuat aku merasa lebih pede ketika mungkin mau seminar hasil. Kayak cuma 3 orang Pak, biasa kita ngadepin 100 sampai 500 bahkan 1000 orang gitu ya kan. Betul. Nah itu sih Zam. Jadi dan itu relate Bang ke kejadian ke saya. Iya betul Zam. Saya gimana tuh Zam? Saya ini kan gua anak sebatik nih ya kan, itu gimana Zam? Tapi kalau untuk ngomong ya sering lah, karena saya mengenyam pendidikan pesantren, sering disuruh ceramah, oke lah. Kita sudah bisa ngobrol lah di depan banyak orang bahkan sejak SMP. Tapi akhirnya saya merasakan perbedaan itu ketika misalnya dulu zaman-zaman aktif di organisasi kan siapapun dihajar kalau soal debat. Tiba-tiba disuruh bawa formal di depan kamera, yang akhirnya kadang belibet. Tapi ini kan bisa karena biasa. Saya selalu menerapkan itu bahwa kita tidak akan bisa apapun kalau kemudian kita tidak membiasakan diri dengan apa yang kita hadapi hari ini. Tapi cukup menarik tadi kalau soal perjalanan musik. Sebenarnya genre Bang Akbar nih apa sih sebenarnya kalau hari ini ya anak-anak? Karena saya begini Bang, kalau tadi Abang bilang Eyang, kemudian Ibu sering cekokin lagu, kemudian waktu zaman-zaman kecil, saya termasuk orang yang sering dilakukan hal serupa. Jadi bapak saya itu punya karakter sering kuat nyanyi bapak saya dulu Bang. Pakai lagu Bugis? Enggak juga. Jadi lagunya apa? Makanya Bluri Ramantika. Waktu saya saya besar di Malaysia. Lahir dan tumbuh berkembang di Malaysia. Bapak saya punya kelebihan menyanyi yang memang suaranya oke lah untuk lagu sekelas lagu-lagu barat. Makanya saya tuh konsumsinya hari ini lagu-lagunya tuh kayak Scorpion. Oke ya benar, itu zaman itu. Jadi zaman saya masih kecil tuh jadi bapak tuh Bon Jovi. Jadi bapak tuh di usia-usia saya masih kecil lihat beliau, dengar beliau nyanyi, akhirnya sampai sekarang paham kita dan kita bisa nyanyi lagu-lagu Wine of Change, misalnya I Still Loving You, lagu-lagunya Scorpion itu, Bon Jovi itu, dan itu yang tadi Bang Akbar sampaikan bahwa memang ternyata perjalanan musik itu dari apa yang kita biasakan. Tapi kalau genre kan sekarang ini kan anak-anak kalau bukan indie ya koplo, kalau bukan koplo ya DJ gitu Bang. Sebenarnya genrenya apa sih? Apalagi Bang Akbar ini kan habis rilis lagu Balada Abdi Negara. Nanti sebelum kita bahas apa sih sebenarnya lagu Balada Abdi Negara tuh. Genrenya apa sih Bang sebenarnya nih? Akhirnya gini, aku punya satu kebanggaan waktu itu ngebangun band yang namanya 4 Kata ya. 4 Kata itu ya bener banyak teman-teman STM lah, SMK 2 waktu itu ya, itu nyebutnya STM. Nah itu ada salah satu teman, dia anaknya GM Swiss Bell. Jadi emang biasa konsumsi musik-musik jazz, bossa nova ya kan. Nah ketika dia masuk di band kami, namanya Haruan Prima Cahaya. Nah, akhirnya terinfluence lah. Yang awalnya pop, tiba-tiba ada unsur jazznya, ada unsur bossa nova dan lebih reggae gitu-gitu. Jadi benar-benar kompleks musik. Nah di situ tuh yang punya challenging yang kalau maaf kata kalau kita ngepop kan ya tataran levelnya tuh masih bukan aku bilang itu di bawah juga ya. Intinya lebih punya kesulitan tuh jazz. Iya kan? Betul. Hentakan musiknya, aransemennya, harmonisasinya apalagi ya kan. Nah, itu ada, aku harus mention nih teman. Ada Prima, ada saya, ada Ramal, masih Ramal tuh sampai saya pensiun ngeband tuh ya masih sama dia. Sama Raden Hardi. Nah itu tuh sama waktu itu sempat ada Sylvie Monica. Raden lah yang sampai hari ini masih manggung-manggung di mana-mana ya. Iya, Sylvie Monica itu kan kemarin sempat jadi perwakilan putri Indonesia Kalimantan Utara. Nah itu sempat ngeband sama kami juga dan dia otomotif waktu itu Amoy. Dia cewek cantik gitu ya kan. Terus ya ibarat ngedompleng nama besarnya juga waktu itu. Tapi akhirnya tapi Balada Abdi Negara ini apa sebenarnya Bang? Tapi gimana? Begini, saya penasaran. Coba. Abang dengar nggak sih lagu-lagu sekarang? Dengar, kalau aku masih dengar. Tapi gini Zam, aku agak koreksi sedikit bahasa genre itu indie. Indie itu adalah cara mendistribusikannya. Nah, tapi kalau yang mungkin Niza maksud adalah musik folk.
Aku juga dulu begitu Zam. Aku ngira musik folk adalah musik indie. Nah ternyata indie itu cara mendistribusikannya. Yang secara sendiri, secara mandiri. Itu indie ya kan. Sekalipun dia musik metal, dia band indie tuh. Nah, kecuali kalau misalnya dia sudah masuk brand-brand gede. Nah dia udah band-band konsumsi publik yang apa ya, entertainment banget lah ya. Nah begitulah. Tapi apa? Kalau dekat nggak sih band-band Dengar. yang lebih sering diputar sekarang? Kalau sekarang tuh aku abstrak ya, kayak namanya kita pakai Spotify, kita pakai beberapa agregator lainnya, YouTube musik gitu kan. Kadang tuh muter sendiri kan. Nah, yang aku lagi suka tuh Rumah Sakit. Nah, lagunya Rumah Sakit Apa Yang Tak Bisa. Ya, jadi aku sedikit ada poin. Tapi emang lagu-lagu Rumah Sakit, Sandiwara Semuanya itu, kemudian Kuningnya, kemudian 33 kali perunggu. Iya, betul. Itu lagu yang seolah-olah relate karena gambarannya adalah lagunya itu cukup bercerita saja, nggak perlu liriknya seperti seolah-olah menggambarkan tentang kehidupan kita di keseharian itu. Iya. Jadi fun fact-nya Bang, saya adalah orang yang kemudian mengakan setiap pagi 33 kali miliknya perunggu. Setiap pagi. Jadi setiap pagi wajib 33 kali. Wajib 33 Kenapa nggak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Tapi karena menurut saya lirik malah wajibnya lagu ya, bukan zikir ya. Tapi setiap pagi nggak tahu tiba-tiba kalau udah buka platform YouTube. Iya. Kebuka aja, ke play aja lah. Iya, karena kan dia baca algoritma ya kan. Tapi tadi lanjut gimana Bang? Ya, jadi kalau di lagunya Rumah Sakit Apa Yang Tak Bisa tuh aku jadi ada yang menarik Jam. Di rapnya itu kan apa yang tak bisa kau raih walau kau telah berupaya, itu hanya tanda kau tak membutuhkannya. Jadi ya namanya kita sebagai anak muda, kita punya energi, kita punya ambisi, kita punya optimisme, ya kadang-kadang itu gagal. Nah tapi kadang lagu-lagu itu yang menyembuhkan, atau bahkan teman-teman sekitar kita. Nah tapi kan kembali vibrasi dari lagu, dia menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan kita sendiri. Betul, tapi kalau kita mau tarik ke unsur hikmah dalam agama ada juga tuh. Nah jadi luar biasa musik itu. Bahkan gini Sam, menurutku pemusik itu adalah cara dia membangun logika. Kenapa? Misal gitaris ya, ini logika yang pernah aku diskusikan sama teman-teman. Kalau dia main gitar cuma tereret jadi dia tuh kayak ya secara logika kayak cuma 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau ya udah variasinya, belum lagi yang bisa gini-gini kan ya. Itu apa sih aku lupa sebutannya. Itu tuh berarti dia bisa melogikakan tuh kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 dikali 20 dikali 5 dikali 9 sin cos tangen 30 gitu ya kan. Ya, hasilnya ya begitu terus. Makanya orang kalau sudah tingkat musiknya tinggi, biasanya tingkat stresnya tinggi juga. Iya, betul. Karena sirkuit di otaknya itu luas. Ini kita bicara ilmu apa ya? Ilmu neurologi ya. Iya. Nah, jadi aku pernah baca bahwa kalau sebuah teori, sebuah bacaan yang kita baca itu ternyata membangun sirkuit. Di otak kita. Jadi ketika kita menemukan medan yang seperti itu lagi, kita udah ngerti nih kita harus ngapain. Nah gitu. Tapi ya maaf kata, kadang kalau misalnya tingkat stres itu kan ada beberapa hal yang tidak ada di tangan kita untuk bisa kita selesaikan. Tapi kok dipikir itu kan bisa kemana-mana kan. Makanya kalau teman-teman yang pintar-pintar itu biasa stresnya berkepanjangan. Iya, betul. Tapi akhirnya jadi PNS di Abdi Negara. Ya. Jadi abdi negara, lalu kemudian masih bermusik. Sebenarnya apakah ada rencana untuk perjalanan karir musik ini ke depan bagaimana ya kan? Ya kita jaga-jaga lah ya kan. Cari pelampung lain. atau bagaimana Bang? Karena ya itu tadi saya sempat sampaikan tadi bahwa orang kalau udah abdi negara ya udah lah, udah kelar. Aku cukup jalani template kehidupan yang sebagaimana Senin kerja, apel kerja sampai hari Jumat misalnya, Sabtu libur dan sebagainya, liburan keluarga, Senin kerja lagi. Tapi kok Bang Akbar nih mau menerima kesibukan lain, tantangan lain misalnya. Sebelumnya aku cerita riwayat lagu Balada Abdi Negara dulu ya. Jadi Balada Abdi Negara ini adalah rangkaian dari lagu kawanku yang proyekan bareng. Waktu itu dia sempat bikin lagu Balada Anak Kuliah, itu kau perlu dengar tuh. Nah, Balada Anak Kuliah itu diciptakan sama Mas Helmi. Mas Helmi itu satu band, nama bandnya Jagostu waktu itu satu band sama Eros
Salon Seven, Eros Chandra. Oke. Nah, terus temanku disuruh nyanyi tuh sama Selmi, ini lagu kayaknya cocok buat kamu. Nah, temanku itu anak WNI, Universitas Negeri Yogyakarta, yang memang orang musik. Orangnya biasa aja gitu. Tapi suara dengan lagu itu tuh aku klop banget karena memang relate sama dia. Balada Anak Kuliah. Nah, terus akhirnya di Balada Anak Kuliah tuh ada lirik yang dia minta gini, di dalam liriknya tuh kurang lebih kayak, dosen tolong dong kasih cepet-cepet nih skripsiku selesai. Soalnya orang tua aku udah nunggu. Karena aku harus balik kampung. Karena setelah balik kampung aku akan daftar PNS. Ternyata bener. Dia akhirnya bener-bener jadi PNS. Walaupun waktu itu cuma mau menyenangkan orang tuanya. Itu namanya Oci tuh. Edi Tamala. Panggilannya Oci. Nah jadi aku ajakin lah. Ya kan sekarang dia demand kan. Aku ajakin, Ci yuk kita bikin project lagi. Apalagi kan sekarang beliau itu posisinya di Sumbawa. Dia orang Lombok. Sekarang penempatan di Sumbawa, yang ternyata dia punya kegelisahan juga, kayak dia jauh dari orang tua. Yang dulu dia udah sekolah SD, SMP, SMA itu dijauh dari orang tua, berharap pas kuliah pulang ini dekat ternyata penempatannya jauh. Beliau guru. Nah udah akhirnya awal ngobrol-ngobrol ada ide lah, gimana kalau kita lanjutin. Nah awalnya aku kepengen dia nyanyi lagi ya kan. Ternyata waktu itu dia suruh, coba Bar, kau ambil nada ini. Aku nyanyi lah ya kan. Aku coba, kau aja yang ngerjain. Aduh, ya sudahlah. Aku kalau lobby lagi kayak berdua aja, jangan kau aja nih. Ya udah, akhirnya lagu itu dilempar ke aku. Dan yang kami buat ada juga manajer. Jadi waktu itu, ini agak cerita mendalam lebih ke Balada Abdi Negara ini. Awalnya nama lagunya itu Balada ASN. Nah tapi ternyata kan, di dalam pemerintahan ini kan ada beberapa abdi negara, itu ada ASN, setelah itu ada TNI, ada Polri. Ya udah kita ambil aja biar luas gitu kan. Biar luas. Nah, akhirnya berubah lah itu lagu. Nah, yang perlu diketahui juga Zam, FYI-nya kalau sebelum lagu ini jadi, aku nelpon Oci malam-malam itu ya kan, teleponan. Berapa jam kemudian kami udah punya manajer Pak. Namanya Mas Tori, beliau orang Boyolali. Tapi dekat sama Solo lah, secara tempat, lokasinya. Nah, dan dia mengiyakan, artinya ini lagu belum jadi, project belum jadi, kami udah punya manajer. Tapi lagu Balada Abdi Negara ini bisa didengarkan di mana Bang? Nah itu kalau Balada Abdi Negara pasti didengarkan bisa di Spotify, YouTube Musik ya. Terus di Apple Music gitu, dia beberapa agregator, ada berapa ratus agregator. Dan sudah berapa kali pemutaran? Ya, pemutaran. Pemutaran itu kayak di IG kan kami banyak kolaborator tuh. Kami kolaborator di IG itu sama Abdi Muda ID, Forum PNS RI. Nah itu aja udah terakhir tuh, kan aku IG lagi non-stop kan dulu karena terlalu brain rot ya, banjir informasi. Waktu pertama rilis tuh hari kedua udah tembus di 20.000 lah. 20.000 pemutaran artinya di IG-nya ya. Belum di Spotify, belum di YouTube. Bisa diterima lagunya, musiknya alhamdulillah mungkin bisa diterima di telinga. Iya karena gini Sam. Sesuai selera kali Bang ya. Saya belum pernah dengar nih lagu Balada Abdi Negara ini belum. Nah, itu salahnya, itu salahnya saya dan itu salah ya. Sorry, tapi nanti atau kita cut dulu dengar baru kita nanti akan didengar. Tapi kalau dari tema ya enggak jauh-jauh. Saya pernah dengar sekilas. Iya. Di IG ada beberapa orang yang story termasuk istri sempat nge-share story lagu ini. Akhirnya saya sempat dengar lah beberapa potongan-potongan liriknya. Tapi kembali lagi Bang, sejauh mana sebenarnya musik itu bisa mempengaruhi diri kita? Bagi Gen Z ini kan penyakitnya ini kan mental ya. Iya betul. Baca. Bener ya. Saya sempat berdebat dengan salah satu jangan dinas. Debat itu dilarang. Saya pernah debat dengan salah satu dinas, karena tingkat literasi kita di Tarakan itu tinggi. Saya sampaikan tingginya literasi kita itu karena membaca status yang tidak penting sebenarnya. Betul. Status yang tidak penting itu tidak menambah sekalipun jumlah pengetahuan si anak ini. Hanya dia cukup tahu ternyata hari ini Aziza sama Arhan cerai tapi tidak jadi cerai misalnya. Pintar ya Nizam ini ya ternyata ya. Itu kan hanya informasi yang tidak menambah knowledge, pengetahuan. Tidak menambah pengetahuan. Itu cuma sekedar informasi toh. Kalau dibanding misalnya musik kita bagaimana kemudian mempengaruhi anak muda kita? Karena Pak musik tuh parah Pak ininya dampaknya. Jadi gini, dulu awal-awal perkembangan musik itu ada Queen. Dia punya lagu Bohemian Rhapsody. Iya kan? Setelah itu berkembang musik tuh. Masuk Indonesia ada Dewa.
Queen Bohemian Rhapsody ini kan lagu terbaik menurut gila, Pak. Itu gila. Ahmad Dhani kan. Itu jujur aja, itu kayak kalau aku dengar lagu itu pagi-pagi, aku ngerasa hari itu aku bakal beruntung. Oke. Serius jam. Iya. Terus tidak lama kemudian berapa puluh tahun gitu ya, ada Dewa gitu. Ya, setelah ada Dewa maaf nih, ada band-band baru. Tapi kalau kita lihat leveling musiknya, itu jauh Pak. Iya. Itu jauh. Yang Bohemian Rhapsody itu aku kira lagu yang secara industri itu belum tergantikan. Iya. Belum tergantikan, belum ada yang menandingi lah kelas musiknya seperti itu. Lengkap sih Bohemian Rhapsody. Iya. Itu kacau Pak. Itu kacau tuh lagu. Nah jadi itu tadi tingkat tinggi seseorang tuh ya semakin leveling musiknya kelas. Ya cara berpikir aja ya kelas. Maaf kata nih. Karena kalau aku pernah ngobrol sama Mas Budi itu salah satu guru di Balikpapan lah. Dia pembuat gitar. Jadi sebenarnya kalau beliau kan emang lebih ke budaya ya. Dia bilang unsur musik itu Mas, itu sebenarnya punya kelengkapan. Nah di budaya kita yang kita nggak obrolin sampai sekarang ini, itu tuh sebenarnya jauh lebih lengkap dari musik apapun Pak. Kayak ada, aku lupa sih nama istilahnya tuh, ada beberapa unsur di dalam musik tuh yang di musik pop itu nggak ada, tapi di musik budaya kita ada. Maka ketika perkembangan anak tuh kayaknya wajib deh kita negarain musik budaya. Iya. Oke. Tapi keren Pak. Karena biar bagaimanapun, sepertinya musik ini dapat ngedrak bagaimana kehidupan kita di satu hari itu. Iya. Itu yang saya bilang Bang. Bahwa ada juga ternyata musik yang kalau kita anggapnya musik keras, tapi kalau kita dengar, saya tuh orang yang kalau dengar musik tuh sendirian suka pakai headset. Jadi dulu tuh saya nikmati lagu Nina itu, Peace. Nina suka nyanyi, pop nyanyi, pokoknya nyanyi pop itu. Memang lagi booming-boomingnya waktu itu nyanyi, senang-senang sama anggota-anggota ngopi dengar lagu itu. Tiba satu momentum, ini fun fact Bang. Tiba satu momentum, saya pakai headset, dengar lagu itu di konsernya Peace. Nangis, tiba-tiba nangis. Kenapa? Karena saya dengar lagu Nina, tiba-tiba saya keinget orang tua bapak itu. Karena ada tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Cari panggilan ini kan berat maknanya. Iya. Akhirnya saya bisa artikan tuh cari panggilan, ternyata misalnya ada orang namanya Dian Galon, kan? Panggilannya Mas Galon misalnya. Nizam Borneo TV misalnya. Ya itulah cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Itu kan satu hal yang cukup berat bagi kita menjalani kehidupan dewasa. Tapi saya sepakat dengan Mas Akbar tadi bahwa lagu ini dapat menstimulus cara kita berpikir itu sendiri. Tapi sebelum kita selesaikan dan masuk ke tema yang kedua, bagaimana idealnya kita mengkonsumsi musik untuk zaman sekarang? Karena kan banyak band itu banyak banget sekarang. Iya. Nah band itu ada di mana-mana. Iya. Nah, jadi tantangan kita tuh kan kita nggak punya MTV ampuh lagi. Iya. Kita nggak punya dahsyat, kita nggak punya inbox yang dicokokin. Betul. Jadi kita yang memilih. Betul. Jadi sekarang kita yang memilih. Jadi musik itu bukan takdir lagi kita dengarkan. Iya. Jadi dia jadi menjadi sebuah pilihan. Jadi ada yang menarik sebelum kita masuk. Jadi aku sempat dulu kan ada zaman Twitter ya. Dulu suka nulis juga. Jadi aku bilang gini, kita tuh ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih, itu full takdir. Dari rahim siapa kita lahir, dari bapak siapa betul. Siapa nama laki-laki itu bapak kita. Terus kedua, kita punya circle pertemanan. Dan menurutku circle pertemanan itu full dengan pilihan. Nah, terus kita akan ketemu dengan jodoh. Ya kan, mana tau jodoh ya kan. Jodoh itu adalah pilihan yang ditakdirkan, bro. Jadi yang awal kita lahir itu full takdir, punya pertemanan itu pilihan, ketika kita berjodoh itu adalah pilihan yang ditakdirkan. Menarik ya kan? Begitupun musik hari ini, bro. Dulu musik itu sebuah takdir lah. Karena kita dicokokin nih, penonton ini berarti dengar itu. Ya kan? Dan musik lebih booming. Kalau dulu kan zamannya booming, bukan viral kan. Musik lebih booming itu lebih mudah. Sekarang ini maaf kata, tapi gini, musik booming itu ya kalau harus ke Jakarta. Betul. Sekarang maaf kata nih, lihat chat teman-teman timur, ya kan. Bahkan ada yang menarik sebenarnya, sebelum teman-teman timur itu teman-teman Kutai itu sempat membuat sebuah proyekan juga bersama pemerintahnya ya. Mereka bikin lagu anak muda, genre anak muda, folk gitu, tapi pakai bahasa Kutai. Nah itu sebelum viral-viralnya teman-teman timur nih, mereka udah bikin project itu.
yang yang dinaungi sama teman-teman dinas pariwisata. Oke. Nah, itu yang gini, di sisi lain ini menarik nih, aku agak banyak melebar nih. Iya. Dulu kita tuh bagian dari Kaltim juga ya. Iya. Tapi ketika kita pisah, ya kan, kita bukan bagian dari Kaltim. Sekarang tantangan kita, Kaltara, jeng. Apakah bisa hari ini menandingi Balikpapan, Samarinda, Kutai, siapa? Kota mana? Dan kita udah berapa tahun keberapa nih Kaltara? HUT berapa nih? Belum 10 tahun ya? Ya Belum sampai. Udah hampir 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Nah, ini challenging kita yang di Kaltara, Jam. SDM, kita harus bersaing sama teman-teman Balikpapan. Iya. Kita harus bersaing sama Kita Samarinda. nggak usah bicara Jakarta lah ya, kita bicara setanah Kalimantan itu. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan sampai kita nanti di leveling tertinggi yang ibarat kita sudah sejajar sama teman-teman Kalsel ya kan, teman-teman Kalbar. Betul. Nah, maaf kata, saya sering dengar tuh teman-teman kalau ngomong tuh masih bicara sekedar nunukan, tarakan, bulungan. Iya. Pak, kalau saingan kita, maksudnya leveling kita cuma ngukur sekelas provinsi ya, kapan kita majunya? Ya kalau kamu bertanding hebat ya kan, kau harus bertanding sama orang-orang hebat juga. Iya betul. Itu nah. Betul, tapi ini selaras dengan gerakan muda. Tema yang kedua. Iya. Masuk Pak Eko. Patahnya itu masuk. Pak Eko. Bagaimana abang melihat sebenarnya gerakan anak muda kita di Kaltara ini? Kalau kita bicara dulu siklus 20 tahunan. Dulu ada, saya sempat baca buku ada namanya siklus 20 tahunan. Bahwa ya, itu gimana tuh? Di siklus 20 tahunan itu ada perubahan pola politik di bangsa ini misalnya. Kita bicara misalnya 20 tahun di awal-awal kemerdekaan, dulu yang mengisi kemerdekaan, mengisi pos-pos penting di negara ini ya orang-orang dari lulusan luar negeri misalnya. 20 tahun kemudian yang mengisi pos kekuasaan di negeri ini jadi pejabat dan lain sebagainya itu adalah dari kaum-kaum militer. Ya kan, lulusan-lulusan ABRI dan lain sebagainya. 20 tahun kemudian diisi oleh mereka yang pengusaha. Jadi orang-orang anak-anak muda kita ini sebenarnya kalau tidak punya kapasitas keuangan, kapabilitas keuangan yang mumpuni, dia tidak akan mampu untuk mengisi pos penting itu. Ini menjadi menarik kemudian. Ini menjadi menarik kemudian kenapa kemudian banyak juga aktor-aktor politik juga memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada. Tapi kalau kita bicara skup Kaltara, ini kan komunitas kurang. Suka tidak suka Bang, ini realitanya. Dengan jumlah wilayah yang cukup besar, komunitas kita kurang. Yang kedua, tingkat apatis anak-anak muda kita tuh lebih tinggi dibanding keinginannya untuk berkontribusi terhadap paling tidak pemikiran, berkegiatan dan lain sebagainya. Tapi kalau abang sendiri melihat dari kacamata abang, kuliah di Jawa, ya kan Jawa, karakter akademiknya di teman-teman yang kuliah di Jawa pasti ke barat-baratan. Kalau kita yang kuliah di wilayah Kalimantan, ini karakternya ketimuran, lebih keras, lebih siap senior. Ya siap senior lah. Tapi abang melihat itu bagaimana kemudian perubahan itu dari abang kuliah di Jawa, datang ke Kaltara kembali, bagaimana melihat tren anak-anak muda kita dalam berkomunitas, dalam berkumpul, berdiskusi itu. Jadi Mas, ini masih keterikatan dengan pembahasan kita sebelumnya. Yang mana yang tadi aku bilang, maaf kata nih, kita untuk sama Balikpapan aja belum seleveling. Ya, jauh. Kutai deh. Yang menurutku tiga termaju untuk Kaltim ya. Setelah itu ada Samarinda, Balikpapan gitu ya. Pak, ngejokes di Jawa itu aja aku harus menyesuaikan, harus belajar. Iya. Nah, akhirnya waktu awal ke Jawa tuh Zam, dari Kaltara Zam, aku bilang gini sama diriku, karena maaf kata aku batu beton Pak, beton teknik ya kan, maksudnya anak STM gitu ya kan, yang dulu orang tuaku cuma pesan, nah yang penting kau naik kelas, bapak udah alhamdulillah gitu ya kan. Betul. Nah akhirnya aku kesana tuh, aku bilang gini Zam, mereka jalan, aku harus lari, mereka lari, aku harus naik motor, mereka naik motor, aku harus pakai pesawat, itu pun menurutku aku nggak akan ngejar mereka, aku nggak akan ngejar ketertinggalan. Agak ku mention sedikit. IP pertamaku itu 2,9 Jam. Sama Bang, saya 2,8. 2,9. Anak Kaltara kan Pak, anak Mamburungan, kuliah di UI Jogja ya kan. Itu 2,9. Temanku tuh stres semua yang IP-nya 3. Aku pride Pak, karena ini
pencapaian aku bersaing sama diriku. Iya kan? betul, Itu aku proud Dengan, sekali. 2,9 lah. 2,98 apa inilah 6 ya, lupa. perbedaan cara belajar, kemudian karakter pendidikan, komunitas belajar zaman dulu, kan? Nah, jadi lanjutlah kita bicara karakter tadi, karakter teman-temannya. Kalau dulu tuh dosen-dosen nyinggung. Mereka, maaf kata nih, teman-teman di timur masih bergerak yang harus pakai kekerasan. Dia bilang ya dulu Jogja juga begitu ya kan, yang untuk aksi itu harus pakai sajam gitu masuk ke ruangan buat ngajakin ayo keluar, ayo kita aksi gitu kan. Nah tapi kan di tahun 2000-an tuh maaf kata itu udah dibilang ya cara-cara keras kayak gitu tuh udah ketinggalan gitu ya kan. Ya artinya kan gagasan, artinya gini deh Zam. Orang itu kan diikutin pertama karena uangnya, jelas. Terus karena mungkin dia punya kekuasaan. Yang ketiga, yang paling penting, kau harus punya kecerdasan. Betul. Nah, maaf kata ya aku lihat hari ini, teman-teman itu cuma ngelihat sekedar punya uang, ya kan sekalipun tidak cerdas. Ya, itu kenapa mungkin kalau aku bilang, scene movement teman-teman Jogja itu agak sulit diterima. Karena memang kami, kalau bukan kami ya, teman-teman Jogja itu kalau mau berkegiatan ya sebisa mungkin, sesederhana mungkin. Bahkan ya maaf kalau bisa, walaupun kita ngundang kepala dinas ini, kita pakai angkringan aja mereka bisa terima. Iya betul. Nggak ada social pressman Pak. Nah itu tuh, jadi culture-nya itu bukan culture yang harus dengan kemewahan. Gagasan itu Pak bisa diperoleh dari pinggir jalan. Betul. Nggak harus di ruang ber-AC, nggak harus di ruang hall, ya nggak perlu. Betul, itulah yang kemudian membedakan juga sebenarnya, membedakan cara kita menerima. Iya, bukan aku mengistimewakan ya Pak. Bukan aku mengistimewakan. Itu realita yang terjadi. Faktualnya begitu, tapi hari ini gini Zam. Tadi kan kita cerita tuh sebelum live ya di luar. Aku punya teman yang aku ceritakan di Tarakan Kreatif Camp. Itu dia cuma lulusan SMA waktu itu. Nah, aku nggak bisa sebut nama lah di sini ya. Tapi ketika aku ketemu dia Pak, aku yang belajar sama dia. Itu aku baru pulang tuh 2016 aku pulang dari Jogja ke balik ke Tarakan. Terus ketemu kawan itu yang cuma lulusan SMA, tapi kembali, Pak, hari ini zamannya internet. Ini zaman akses tidak terbatas. Betul. Iya kan? Yang maaf kata, kejadian di Jakarta yang lebih tahu orang Kaltara. Ya, betul. Malah orang Jakarta nggak tahu. Betul. Itu udah kejadian. Artinya kalau kita mau bicara referensi literatur, ya kan kalau dulu kan kenapa tempat itu mempengaruhi, karena ada referensi, ada literatur yang di sini nggak punya. Tapi hari ini kita punya. Dan aku ngelihat teman-teman itu udah punya leveling yang sama. Iya. Teman-teman yang kuliah di daerah maupun yang di luar itu punya leveling yang sama. Betul. Tinggal cara dia mempersonalisasi atau memprofiling mana yang dia mau pelajari, bagaimana cara dia mau belajar. Kembali lagi ke yang kalau kita ada kemiripan misalnya dengan musik tadi Abang sampaikan bahwa kalau musik dulu kita tahu yang booming yang mana, yang enggak booming yang mana. Tapi kalau sekarang ini kita mengkonsumsi semua. Iya, semua jenis musik terbuka, mulai artisnya siapa baru lahir, artisnya siapapun baru muncul, semua kita konsumsi, sama seperti kehidupan internet masa kini ya. Artinya keterbukaan informasi itu bisa jadi satu sumber yang dapat dimanfaatkan dengan baik, bisa juga jadi satu malapetaka itu juga tadi. Ngomong-ngomong nih, air aman kan? Aman. Itu air aman. Silakan. Takutnya properti. Aman. Tapi sebenarnya kalau yang ada di gambaran Bang Akbar nih, bagaimana idealnya sebenarnya gerakan anak muda kita di Tarakan itu? Ya, movement anak muda itu kan DNA-nya adalah pembaruan. Gini Zam, ini ada yang menarik Zam, ada narasi yang menarik. Bapak-bapak kita dulu duduk nih Zam, ngobrol gini, ngopi ya kan, tapi nggak ada kopi ya. Borneo TV kalau ada bintang tamu siapin kopi nanti ya. Jadi bapak-bapak kita dulu Zam duduk gini, bingung, ngapain kita ya? Bikin kabupaten yuk, jadi KTT. Iya, betul. Duduk begini, ngapain kita? Belum ada kampus, bikin UB yuk. Ayo, bikin kita UB, jadi kampus. Apalagi? Duduk lagi begini, apain kita? Bikin provinsi yuk, Kaltara jadi. Maaf kata Pak, hari ini itu kan 10 tahun, mau 20 tahun terakhir lah Zam ya. Kita nggak punya pembaruan di Kaltara. Stuck ya? Stuck Pak. Sejak awal pendirian sampai hari ini ya? Stuck. Maksudku gini, oke lah kita harus mengembangkan yang ada juga kan. Tapi kan pembaruan itu penting, bahkan ini era kita ini kan cuma pengembangan. Ingat, telepon ditemukan itu
di tahun 180-an gitu ya. Terus internet, ya kan? Terus yang sudah ditemukan lagi itu kayak transportasi, alat transportasi. Sekarang kan cuma pengembangan, Pak. Betul. Nggak ada pembaruan lagi. Betul. Apa nih? Apa alat yang baru hari ini? Cuma pengembangan. Artinya kan aku sempat diskusi juga sama salah satu pimpinan Yayasan Sejarah Budaya Kaltara itu Bang Joko Supriyadi. Itu salah satu guru panutan lah beliau itu. Jadi aku sempat nanya sama dia, Bang, apakah generasi sekarang itu artinya lebih mundur daripada generasi dulu? Ya kalau perspektif yang dia berkacamata adalah, ya kalau teknologi kita nggak bisa pungkirin anak-anak sekarang nggak bisa baca pun udah bisa main HP, mengoperasionalkan HP, mengoperasionalkan TV, laptop, ya kan nggak perlu baca, Pak. Betul. Mereka udah tek gitu tuh. Nah tapi kan lihat pembaruan itu kan penting, Pak. Ini untuk bicara peradaban manusia, ya kan? Dan ingat teknologi itu kan untuk mempermudah manusia, ya kan? Ya kita hari ini aku kira jujur aja Zam, aku tadi mau ambil buku-buku tua aku Zam. Aku banyak koleksi buku ejaan lama. Nah tapi kunci lemarinya tadi nggak dapet. Aku mau bawa. Jadi kenapa aku suka baca buku-buku ejaan lama? Bahkan untuk pendidikan ya. Pendidikan ini kan cuma pengembangan. Dasarnya itu kan orang dulu tuh cara berpikirnya. Nah kayak aku tuh sempat dapat di perpustakaan itu ejaan lama, huruf Swandi bahasanya. Yang misalnya perjuangan, perjuangan gitu kan. Jadi dia bilang gini, orang Yunani belajar dengan teori, orang Romawi dengan praktik. Nah ini kan ada yang belum selesai. Orang Indonesia belajar dengan cara apa? Nah ini kan perlu dikembangkan lagi. Nah itu tuh yang bikin, wah aku ngeliat tuh orang dulu tuh pemikiran udah sekompleks ini, sejauh ini ya kan. Gak usah Pak, buku-buku zaman hari ini tuh kan pengembangan kembali. Referensi ketika dulu dirimu nulis skripsi itu pakai buku-buku lama, ya kan? Skripsi yang lama menjadi acuan ya kan? Makanya saya sepakat dengan Prof. Stella itu bahwa banyak juga sebenarnya skripsi mahasiswa lulusan kita di Indonesia ini juga hanya sebatas pengguguran kewajiban saja, tidak betul-betul menjadi suatu bahan kajian itu tadi. Tapi nyambung ke gerakan anak muda itu. Saya itu selalu ngomong ke adik-adik di kampus, kalau lagi diskusi, lagi ngobrol, saya bilang kalau syaratnya pintar tuh harus baca buku sebenarnya. Kalau Bang Akbar memang butuh buku dan bagaimana ini kenapa aku bawa buku ini dan bagaimana sebenarnya membiasakan diri membaca buku itu, Bang? Jadi kan aku udah nulis dua buku ya, satu non fiksi, satu fiksi. Untuk satu fiksi aku belum pernah cukup, tidak akan pernah cukup. Landasan aku membaca novel itu adalah Laila Majnun. Laila Majnun ini kan dianggap sebagai karya yang bahkan itu menginspirasi bukunya Romeo and Juliet. Betul. Ya kan? Jadi aku ambil ibarat lah. Karya dari orang legend lah. Ya kan, untuk menciptakan karya ini. Mana tahu jodoh ini. Nah, ya, kalau tadi pertanyaannya adalah, nggak nyambung ya jawabannya. Tidak apa-apa. Kalau tadi pertanyaannya adalah, kalau dirimu orang pintar adalah membaca, ya kan? Tapi enggak sih, enggak juga. Ya aku juga membaca, tapi lebih sekarang kan ada audiobook. Iya. Tapi harus tetap membaca, Bang. Kalau saya itu menanamkannya harus tetap membaca. Jadi gini, betul kalau membaca itu banyak indera yang digerakkan. Betul. Karena mata, saya sekalipun dalam sorry Bang, saya potong. Apa-apa. Saya ini setiap hari ketemu narasumber yang berbeda-beda dengan topik yang berbeda-beda. Saya background pendidikannya ekonomi pembangunan. Bahas pertanian, ayo. Bahas perikanan, ayo. Sekalipun itu nanti diskusinya kurang nyambung, tapi kita masih bisa. Oh, aku pernah baca nih. Iya. Di buku A, di buku B. Dan itulah yang kenapa saya bilang ke adik-adik itu bahwa kalau mau pintar tuh baca saja. Baca, urusan itu bacaan itu masuk atau tidak di kepalamu. Yang penting kau baca aja, membiasakan diri untuk membaca itu. Jadi ada yang menarik, Zam. Aku sempat nulis kutu buku versus pecandu media sosial. Iya. Itu aku taruh di salah satu media temanku ya. Jadi kesimpulannya apa dari tulisan itu? Ya buku juga ada yang salah kok. Iya betul. Media sosial juga ada yang salah. Betul. Ya kan? KBBI-nya media sosial apa sosial media sih?
sosial media, Sosial media. ya sosial media. Itu juga ada yang salah. Nah, tapi ketika artinya kan bukan harus membaca. Yang penting kan tadi kayak Nizam ngomong. Iya. Mereka membaca, Pak, tapi yang mereka baca tuh ibarat informasi-informasi yang keliru gitu kan. Informasi-informasi yang nggak penting. Nah, ya itu Zam. Iya. Kembali ke referensinya, dia mau ngelihat yang mana nih? Dia mau berkecimpung di area mana? Iya, Aku kira sama-sama positif. Iya. Aku kira sama-sama positif. Artinya aku tidak mau mendiskreditkan kalau si A yang nggak baca buku dia salah. Enggak. Iya. Yang penting gini, bacalah gitu ya. Iya, itu. Bacalah. Kalau kata temanku gini, kalau kata bukan temanku, Bang Joko, Bang yang tadi aku bilang Yayasan SBK. Jadi ada yang menarik kemarin bahasanya. Kalau di agama kita ya kan, itu kan memang sebuah pedoman, bacalah ya kan. Artinya orang-orang yang tidak membaca adalah musuh Tuhan. Iya. Karena apa? Karena kalau dia tidak membaca pasti apa? Pasti dia akan tersesat. Tersesat ya. Iya benar. Pasti akan Jadi tersesat. bahkan gini, aku sempat ngobrol sama salah satu guruku orang Universitas Pertahanan, ya, Bang Rizky. Assalamualaikum Bang Rizky. Jadi aku tanya, pertanyaan menarik, Bang, apakah leader itu harus leader yang suka membaca buku? Iya. Jadi jawabannya apa, Bang? Leader dan reader, iya kan, itu punya kesinambungan. Iya, betul. Jadi pemimpin yang baik adalah pembaca yang baik. Pembaca yang baik. Nah, artinya, maaf kata nih bapak-bapak, kalau di perpustakaannya udah setinggi mana tumpukan bukunya ya kan? Iya. PDF-nya udah sebesar apa tuh filenya, Pak? Iya, itu. penting, Pak. Maaf kata nih, yang tadi aku bilang, iya, Pak, Kaltara hari ini berpacu. Aku kepengen Zam, ketika nih adik-adik kita keluar, orang mana? Orang Kaltara, di mana? Di Nunukan. Keren tuh orang Nunukan tuh. Betul. Ada ini, ada itu. Betul, bukan malah orang mana, orang Kaltara. Oh, ada yang sedikit yang harus ku khususkan ya. Kita itu provinsi ke-34. Iya. Kita ke-33-nya siapa? Bangka Belitung, Bos. Bangka Belitung. Bebel, dia punya Yusril Issa Mahendra. Dia punya Ahok. Iya. Dia punya penulis Laskar Pelangi. Iya. Kaltara Penulis tidak ada. kita masih kurang. Ada, tapi iya kita masih kurang. Kita belum ada yang bisa go nasional. Iya, betul. Gitu nah. Betul. Ini keresahan, Pak. Betul. Betul. Enggak apa-apa, Keresahan, tapi faktual kan. Tapi siapa faktual tahu kan. kemudian ya kita enggak menutup kemungkinan bahwa kemudian bahkan enggak menutup kemungkinan, ini menjadi kewajiban pemerintah juga kemudian bagaimana mempromosikan, menyampaikan para penulis-penulis kita ke go nasional. Siap. Karena kegiatannya cuma seremonial. Iyalah. Seremonial nasional, bawalah penulis-penulis kita 2-3 orang mempromosikan karyanya di. Jangan dia aja kan, jangan dia aja yang dipromosikan. Dinas perpustakaan, misalnya ada kegiatan nasional, bawalah para penulis kita yang ada di Kaltara. Iya. Karena bagaimanapun gini, bukan berarti tulisan teman-teman itu jelek. Enggak, sama aja sebenarnya Bang. Tapi memang promosi Pak perlu. Promosi itu perlu. Produknya yang belum. Jangan demosi, jangan. Demosi turun. Enggak. Harus promosi, Pak. Harus. Promosinya harus jauh lebih lebih gencar. Enggak usah lah ya kan, pemerintah. kita tahu juga ternyata apa tuh yang di atas perahu itu yang lagi viral, yang dia ini pacu jalur. Pacu jalur itu kan ternyata dikemas emang di entertainment untuk viral. Iya. Artinya kan kita punya kesempatan. Yang artinya penting, begini aja sebenarnya. Gimana tuh Zam? Kalau menurut saya kesimpulannya adalah kemudian pemerintah harus menggait banyak kegiatan-kegiatan anak muda ini. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung program-program anak muda khususnya di literasi, menulis, para penulis kita disejahterakan. Iya, nggak harus nulis lah. Ini kan banyak nih teman-teman. Desain, musik, banyak lah. Semua pos-pos ekonomi kreatif yang hari ini menjadi jawaban terhadap perkembangan daerah juga memang harus betul-betul didorong dan disupport oleh pemerintah. Ya, industri kreatif lah khususnya. Industri kreatif. Iyalah, karena closing statement Bang. Closing statementnya nih. Kita udah 2 jam nih ngobrol nih. Oh iya ya. Masa Zam? Nah, closing statementnya apa Bang? Nanti kita akan mungkin berdiskusi lebih banyak nanti di lain tema yang lain. Oke, jadi tapi apa harapannya terhadap musik, terhadap buku, terhadap gerakan anak muda kita? Mungkin aku ambil dari sini aja kali ya. Silakan. Closing statementnya. Ntar ya. Kita ambil salah satu. Mungkin aku tutup bukan closing statement, tapi sebuah
kutipan ya. dalam buku Mana Tahu Jodoh. Ya, ini masih dijual kok nih. Masih ya? Masih ada. Ini makanya ada 2 ke bawah ya kan. Ntar ya, sambil nyari ya. Boleh di-post nih nanti editor. Ntar ada nih. 70 berapa tuh. Tapi ini rilis tahun Mana Tahu Ini Jodoh? 2018. 2018. Covid ya? Belum ya? Belum lah. Covid kan 2020. 2020 ya. Walaupun namanya 19 kan. Udah mulai. Ntar ya. Nggak apa-apa kan ini di-post kan? Nggak apa-apa. Betul nih. Nggak apa-apa, nanti di-cut. Ya dikit. Ntar aku cari nih. Nah, biar aku lupa ininya. Antara 70 80 itu. Bagus ya kok bawa Sam. Ya Samnya maksudnya kayak kau tuh tiap waktu tuh bisa ketemu orang yang punya warna yang berbeda gitu. Senin aja Senin ini bahasnya terkait mangrove, rehabilitasi mangrove, pengembangan ekowisata pesisir. Selasa bahas soal ketahanan pangan. Aneh-aneh tiap hari itu. Iya, tapi kan ini di-cut ya di pembicaraan ini, nanti langsung masuk ke. Ntar dulu aku nyari nih ya. Saya. Nggak apa-apa kan Sam? Nggak apa-apa Bang. Taping juga. Ya, soalnya kita udah sejam nih ternyata. Iya. Kayaknya perlu cerita banyak di luar tuh Sam. Ya makanya Bang. Mana dia ya? Mana dia? Rindu adalah Oh ini nih, Sam, ini aja Sam. Baru keinget. Gak usah yang panjang lah, simple tapi mengena. Oke. 3, 2, 1, action. Closing statementnya aku izin jadi sebuah quote ya. Iya. Cintai segala yang ada di muka bumi. Kodrat kita mencintai itu satu. Ntar dulu, salah nih tadi. Bukan yang ini nih. Cut. Oke. Oke. Aku ingat. Jadi closing statementnya kita ganti pakai quotes aja. Sebenarnya ini quotes kalau nggak salah ya, itu dari aku masukin ke sini, itu salah satu pesan dari Jibril ke Muhammad, kalau nggak salah, ke Nabi Muhammad. Cintai siapa saja yang kau kendaki, karena cepat atau lambat kita akan berpisah dengannya. Oke. Berat itu ya. Akhirnya saya baru ketemu narasumber yang closing statementnya berat. Nggak berat, deep aja. Biar deep aja. Terima kasih Bang Akbar Prima, kita ternyata sudah asik ngobrol. Ya, makasih Nizam, makasih banyak TV. Nanti kita akan atur waktu ulang membahas tema-tema tertentu. Ya, cari yang lain lah, masih banyak itu teman-teman keren di Kaltara. Banyak juga teman-teman nanti yang akan kita undang tentu dengan tema yang berbeda-beda. Terima kasih juga pemirsa Borneo TV yang telah menyaksikan Borneo Inspirasi. Hari ini bersama Bang Akbar Prima, PNS yang berani keluar daripada zona nyamannya. Saya mau bilang itu suatu hal yang keren yang bisa kita jadikan inspirasi. Selain tadi kisah kehidupan tentang musik, tentang buku dan tentang gerakan anak muda yang juga menurut saya keren dan banyak menginspirasi kita semua. Terima kasih juga pemirsa Borneo TV. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.